juga dari Wachasnya, tapi yang mereka incer sebenarnya adalah Haritnya kalau menurut aku. Benedetta-nya udah pasti kayak Benedetta offlaner kalau misalnya di jungler udah dikasih purple buff ke arah Harit. Harit, Ya tinggal udah jalan-jalan. tuker Iya. kayak offlaner gitu loh. Udah kayak ke belakang, ke backline. Udah nggak yang cuma fokus itu, dan kalau mereka ngincer Benedetta wasting banget. Itu buang-buang waktu. Sedangkan ketika buang-buang waktu, Potatonya ketangkep, Potatonya Iya. dipojokin. Potatonya tadi beberapa kali sempat terpojokan banget, itu yang menjadi titik balik juga bagi Extraction akhirnya memenangkan game yang pertama, dan Parsha bersama dengan Pakito langsung di-ban aja dari Land of Dawn. Pasca Pakuito, oke, tidak mau Wow. ada artileri tambah, dan bahkan Rafaela kalian sudah diamankan untuk Growl. Rafaela untuk Growl dan bahkan Lancelot, KVJ dan Uranus. Wow. Tidak ada combo freestyle, tapi di sini combo lumayan keras. Ya, Uranus bahkan yang dimunculkan kalau misalkan untuk 1v1 menghadapi Benedetta, keliling minion mungkin memang akan diamankan sama Benedetta ya, tapi balik lagi untuk kontes apalagi tidak ada glue sejak awal, glue-nya bahkan di-ban sama EVOS SG. Makanya di sini Secretion sangat confident dengan Uranus-nya. Pertama kalinya akhirnya di-pick di MSC 2021. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sebenarnya orang yang melihat tuh adalah counter Uranus adalah Granger. Tapi di sini ketika dari tim Execution udah ngeliat Granger, dia malah tetap pakai Uranus ya, Profesor. Kayaknya dia mau first item brute force sih. Yes. Si siapa namanya, Renzio dan Alice. Salah satu pilihan yang memang bisa head to head lawan Uranus, walaupun memang secara scaling untuk regen HP-nya Uranus lebih unggul jauh banget bahkan, tapi untuk late game minimal untuk setup team fight ke arah belakang Alice lebih bisa optimal, dan ini mungkin yang harus mulai pelan-pelan diperhatikan sama Execution. Wow. Mereka harus lebih berhati-hati sama setupnya EVOS SG karena sepertinya EVOS SG sudah mulai sadar membantai Chaknu bukanlah jawaban bagi mereka. Oke, dan bahkan kali ini Cawe Selena, Harit, Uranus sudah diamankan. Dari tim EVOS SG dan Ranger, Benedetta, Rafaela, Popol dan juga Popolnya sendiri, Wi. Kupanya nggak ikutan. Iya, Kupanya nggak boleh masuk ya. Iya. Kupa dilarang masuk liftnya, itu kan liftnya kan. Iya, makanya Kupanya udah nungguin di depan. Ya ampun, kasihan banget coy. Kupanya nggak boleh masuk. Ya udahlah, kalau gitu kita aja yang masuk ke Land of Dawn di game yang kedua. Akankah dari tim EVOS SG akan memaksakan ke game yang ketiga, ataukah kali ini EVOS SG akan dilahap 2-0? Yes, oleh Excretion, dan nampaknya di area mid lane Selena yang hanya menahan karena dari kedua junglernya lebih memilih untuk mengamankan untuk ke arah orange buff terlebih dahulu. Ditemani juga jauh head, mungkin takut kalau dirusuh kali ya. Ini menarik sih dari teman-teman EVOS SG bahwa mid lanernya akan diisi sama Growl, bahkan kalau misalkan dia hilang, dia yang akan mengamankan roam itemnya. Betul banget, tapi kali ini lihat Little Wonder udah diamankan oleh Potato terlebih dahulu. Meanwhile para pemain dari tim EVOS SG masih sedikit damai aman, dan bahkan di sini Benedetta-nya yang head to head dengan Uranus. Sepertinya yang Profesor prediksi agak sedikit miss kayaknya. Alice malah ditaruh di bawah gitu. Oh enggak, tadi kan sempat bilang juga bahwa kalau misalkan untuk head to head Benedetta lebih clear. Oh, Bonify digunakan, habis itu bahkan untung saja nggak ada Phantom Execution. Ya. Tonrosnya connect, dan bahkan kali ini setengah darah, seperempat darah, Bonify-nya udah gak ada. Jipung mulai di depan sana, masih coba terganggu, dan Chaknu masih udah beli satu buat jangga. Iya, Dibalikin sekarang dibalikin posisinya karena memang Alice sedikit bisa gua bilang kurang kuat untuk early-nya. Betul. Untuk early aggression-nya juga clearing wave minion tentu Harit lebih optimal. Dia bisa lebih ngezoning out walaupun memang close combat-nya lebih deketan Harit. Oke, Voodoo Mage kali ini udah bakal coba untuk melakukan rotasi, bahkan Sol dari top lane. Kalau Pukul-pukulan coba head to head melawan seorang Tonrosnya KLVJ, lihat Tonrosnya belum dikeluarkan. Dia masih sabar, bahkan Phantom Execution-nya pun ditahan sama dia. Gila, bisa sesabar itu loh dia, Profesor. Itu trigger disiplin yang bagus banget dari KLVJ dan dari Soul-nya. Keduanya bahkan Anaforna ini juga masih ditahan. Kalau seandainya Anaforna ini duluan, mungkin itu bakal langsung ada Phantom Execution dan bisa dikontrol. Oh, udah di arah bottom level spot didapatkan dengan Rose. Siapa yang doyan makan lele di sini? Dan bahkan pertukaran 1 poin dari bottom lane membuat tim dari Secretion bebas mendapatkan 1 buah turtle dari top lane. Karena Potato pun harus melakukan rotasi ke arah bottom lane untuk coba secure lane-nya terlebih dahulu. Ini juga salah
salah satu kebiasaan para jungler-jungler dari Filipina, mereka jarang banget menggunakan retribution untuk turtle. Mereka lebih concern untuk ngerusuk ke bagian jungle musuhnya, baru pakai retributionnya. Oke, dan ini adalah salah satu contoh yang mungkin opsional. Opsional, nggak bisa di semua kondisi. Iya, nggak bisa di semua kondisi. Kondisional apa opsional sih? Ya Kondisional sama. lah ya. Opsional itu kan berarti pilihan. Kalau Iya. misalkan kondisional berarti sesuai sama kondisi. Ya, Tinggal dipilih. kondisional aja berarti ya. Kondisional. Kondisional aja. Karena Kalau kondisioner, itu buat rambut. Itu Betul. rambut. Iya, tapi sementara itu kita bisa melihat ya Excretion Uranus jauh banget mainnya dari seorang Renzio, berusaha untuk meng-cutting minion. dia nggak mau kalah cutting sih. Karena head to head ya balik lagi Benedetta Uranus. Balik harusnya. Benedetta lebih optimal. Ya, Udah clear. tapi kali ini bahkan soalnya yang agak sedikit tertahan pergerakannya. Lihat rotasi udah dilakukan kepada para pemain dari tim Execration menuju ke arah top lane. Orange buff akan menjadi pilihan dari seorang Lancelot dan para pemain dari tim EVOS SG. Dari bottom Keldra. lane udah ada 3 player, bahkan 4 player dan Keldra masih selamat. Uribet telah digunakan, gak ada lagi yang bisa ditahan dan ditukar oleh seorang soldier top lane. Tapi pertukaran kali ini di arah bottom lane Keldranya masih selamat Wow. dari ganking yang sangat rugi benar di arah bottom lane. Wow, 4 orang mencoba untuk mengamankan Keira tapi gagal dan justru malah tertukar di area top lane. Walaupun demikian EVOS kali ini langsung berupaya untuk mengamankan outer turret di area Paksa. bawang. Iya, Potato. Dipaksa Potato nggak Dua berhasil hit. dan bakal kali ini akhirnya Changnus sudah berada di arah bawah. Nggak Mencoba untuk jadi. clear minion dan bahkan kerugian lagi. Bagaimana mencoba untuk bergerak ke belakang sana di Ejector. flicker dan bahkan lelenya berhasil termakan. Pokemon Arsila tidak dapat turret, Geki nggak berhasil, kehilangan 1 orang, rugi benar. Iya, bahkan tadi Potatonya juga cukup sekarat dan harus di ejector walaupun masih bisa selamat. Sementara itu di area mid lane kali ini mencoba commit nampaknya, tapi enggak karena di area atas saling cutting-meng-cutting ya antara Uranus dan juga Benedetta. Bener banget itu, kalau nggak kena minion tuh turretnya nggak dapet tapi dari bottom lane. Iya, kayak- Turretnya nggak dapet itu. Itu paksa banget tuh. Kayak misalkan mereka bener-bener kayak don't give a F untuk minionnya. Mereka bener-bener fokus sama tiba-tiba Pokemon yang diincar dan 2 kali turtle. Itu dia retributionnya baru diamankan. Ini dia kondisional karena mereka melihat ada Soul di sana dan bahkan para pemain dari tim EVOS SG kali ini agak sedikit kewalahan walaupun turret semua didapatkan oleh tim EVOS SG. Soul bakal coba dilahap Renzio dengan stack 4 yang dimiliki dan masih ada Never9 menyelamatkan harinya di arah top lane. Yes. Sementara itu di area bottom lane kita bisa melihat Pokemon sudah cukup struggle. Sudah ada Zaman Force juga di open, masih bisa selamat, masih bisa mundur lagi ke arah belakang. Sementara di area top lane juga sudah ada Alex Okanel masih bisa flicker bahkan. Dihindari dan bahkan di tunnel PT. PT masih ke arah belakang. Potato masih menjadi pilihan tapi ternyata KLVJ kali ini dengan satu yang terakhir pacarnya One masih hit, bisa menyelamatkan one hit. harinya. Satu kali aja pukulan dari Soul Wow. bisa menemukan KLVJ tapi KLVJ menahan pancernya. Pacarnya ditahan sampai ke arah belakang dan dia benar-benar gak terlalu birahi untuk dapetin Potato di arah top lane, bahkan diberikan keadaannya. Soul harus hilang. Pokemon menjadi pilihan. Damage dari hari ini terlalu besar. Kali ini Jepung lah gak bisa bertahan dan bahkan goalnya gak berubah. Gak ada dewasa. Pacar ke arah belakang Jepung lah menjadi pilihan. Potato masih ada dan bahkan gak ada pacar lagi. Tergigit oleh Kupa save the day. Wow, baru masuki menit ke-6 dan EVOS SG akhirnya bisa pecah telur ya, mengamankan 1 Lancelot dengan Bidem Kupa. Sementara itu kurang lebih 30 detik lagi menuju turtle maksudnya. Nih, Ya, ini Dam-dam optimization Kupa. juga, Dam-dam Kupa by the way tadi. Satu momentum dan dia bakal menuju ke arah Thunder Belt. Di sisi lain momentum juga diamankan. Tapi kalau misalkan kita melihat dari Renzio-nya, dia benar-benar mengamankan sebuah armor momentum dan memang hanya untuk membayar time saja. Karena apa? Karena lagi dan lagi 3 kali turtle ada di bagian top lane. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Jadi lumayan cukup oke lah dibandingkan dia tidak membawa hasil apapun. KLVJ mencoba untuk menghindari 1 buah Rhapsody. Terus ke arah belakang. Ini dan Torrent dan clear ini saja dan bakal lelenya termakan Jepung lah, masih selamat Jepung lah. Lelenya hampir saja mengena. Itu Max, dia menggunakan 1 buah hero yang bukan kuat untuk nge-defense, tapi dia bisa melakukan defense di arah bottom lane. Hampir Sakuna itu tapi ternyata enggak, masih aman. Masih aman-aman banget dan bahkan ini dia objektif lagi dan lagi. Execration
memang tidak mau kehilangan dari sisi manapun segi objektif turret, bahkan dari turtle-nya lebih. Walaupun menukarkan itu max, tapi pertukaran turtle selalu terjadi. Oke, tapi ternyata Caknu masih melakukan beli ke arah belakang. Si Komite Chrono dan tiba-tiba di follow Potato. up. Alex Tom final blow, tapi Bye-bye. ternyata satu Iya. poin didapatkan. KLVJ double kill didapatkan. Raul gak berhasil mendapatkan dengan punchernya. Kali ini masih bisa kabur. KLVJ mantan salah satu mid laner dari Ori dan bahkan kali ini baiting. Wow. What a play from Execration. Outplay. Hanya itu yang bisa KB bilang untuk Execration. Bagaimana satu momentum dari Soul-nya ketika dia mengincar ke depan, tapi Tonrose-nya sudah menghadang. Dia tahu kapan timing Benedetta akan muncul ke bagian rumputnya dan lihat bagaimana Pokemon menjadi pilihan. Sabok Force dikeluarkan digocek, tapi ternyata Tungguin. Pokemon mau bisa. kemana? Enggak boleh pulang. Maunya digocek, nah Pokemon langsung ditangkap di tengah sana. Para pemain dari tim EVO CSG agak sedikit kewalahan kali ini. Di early game mereka tertinggal 10 poin, bahkan goldnya 3000 gold di arah menit yang ke-8. Yes, bahkan dari Atomax saya juga sudah mengamankan Necklace of Durance yang dimana ini juga bisa menjadi counter item dari keberadaannya Alice. Di area top lane Caknu sudah mulai di-poke aja, ejector dilemparkan hanya untuk mengulur waktu. Caknu. Dilempar ke sana loh. Iya, ini Buying time-nya luar buying time. biasa sih. Dan Potato akhirnya udah berhasil mendapatkan Blade of Despair. Menuju ke arah top lane sana. Kiara seperti nggak berani, hanya untuk clear minion saja. Sticker Vision dan Chronodes berhasil melakukan clear minion. 3 orang lagi-lagi kerugian untuk tim EVO CSG. Nah ini yang nggak boleh main-main sih Pokemon sih. Dia selalu ketemu sama trapnya seorang Tapi itu Max. ternyata di arah bottom lane Pokemon terkena damage cukup besar di pasar. Solitaire dekat dengan Rote belum dikeluarkan. Rezio menjadi pilihan, turret damage diberikan. Terlalu sakit damage dari turret Rezio, tapi berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane lagi. Di arah top lane Caknu bertemu dengan seorang Kelra. Dapetin turret tambahan. 2 turret sudah diamankan dengan 3. Digocek, Zikrovision, Chronodes. Dapatkan repelnya butuh bang. Soulnya pun gak bisa bertahan. Satu yang terakhir. Double kill didapatkan. 2 poin ketika Papa Lord yang terhormat muncul. Sakuna Ito. Waduh, ini bencana dalam bahasa Filipina ternyata. Execration langsung melahap 2 tanpa ada pertukaran poin kill, bahkan oleh baptismnya tadi dijiggle sama Caknu. Hanya dengan bermodalkan satu buah brute force dari movement tambahan dari injektor juga membuat Caknu sangat fleksibel sekali untuk menggocek kanan kiri atas bawah pergerakan teman-teman EVO SG. Yes, dan kali ini Lord sangat terbuka banget. Ini bisa banget untuk dari Execution mengamankan, tapi mereka belum mau ada untuk inisiasi Lord sama sekali. Lah itu dia bedanya PH. Nggak langsung Sabar. melulu langsung ke arah Lord ketika free dikit. Dia ngapain? Disiplin laningnya. Dia dorong dulu di 3 lane yang berbeda. Dia pastikan mencoba untuk dapatkan objektif. Lele-nya terkena ke arah seorang Soul. 3 round Solitaire. Tapi Soul masih ada Alex Stefano dan bahkan Soul still survive. Tapi lagi-lagi Lele dari stun. Selena dan Rezio. Satu yang terakhir. Cowboy dari tim Singapura berhasil menumbangkan Renzio langsung tepat di jantungnya. Sentuhlah dia, tepat di jantinya. Hati apa jantung jadi? Hati dekat sama jantung gak sih? Enggak. Enggak. Oh iya, baik sekitaran dah ya. Sekitaran. Kayak satu buah momentum untuk buying time dari Renzio ketika dia udah punya satu wajah talisman, otomatis mananya bakal dan cooldownnya bakal lebih optimal lagi. Dia juga udah punya Oracle, Brute Force in a way, makanya damage taken sampai dengan 31.000 kali ini. Wow. Berbanding 30.000 jauh banget bagi Soul untuk mengejar hal tersebut. Namun balik lagi memang Renzio hanya untuk membuying time, makanya dia mirroring di mana Lordnya berada. Dia bakal terus-terusan nahan di bagian bottom lane. Alright. Dan bahkan kali ini dari tim Execration mereka masih memiliki keuntungan dari laningnya. Soul masih coba untuk dapetin satu buah turret dan hanya satu turret saja yang berhasil didapatkan oleh tim CSG. Caknu berada di garis depan. Dan bahkan KLVJ kali ini juga udah terlalu kuat. Kera dengan recall tas-nya berhasil mengusir Soul. Ngeri dan kesetrum. Tapi memang Execration gak bakal mau sih untuk masain Lord kali ini. Dia gampang banget untuk di retake Lordnya sama teman-teman EVO SG. Kenapa? Karena mereka yang pertama mereka nggak punya damage overtime atau damage per second seperti Marksman, typical Potato. Lalu kalau misalkan kita melihat dari KLVJ juga dia adalah assassin tipikal untuk killer. Makanya di sini seharusnya Execration lebih berfokus sama laning phase, dorong minion dan nunggu momentum dari Caknunya untuk mendapatkan either way itu ke arah Potato atau ke arah Girl. Mancing doang untuk sekarang di menit ke-12 karena Caknunya udah punya Immortal. Dia bakal setup teamfight jangka panjang. Oke, bukan hanya itu aja, tapi lihat
dari KLVJ. Udah punya seperempat darah yang komit. hilang di komit begitu saja. Retribution didapatkan. Lord didapatkan oleh tim Execration. Memancing keributan, dia menunggu enhance dan berhasil didapatkan dengan cukup mudah. Langsung Execration nih ke-12 dengan keunggulan yang sangat banyak. Kali ini mereka udah punya hampir keseluruhan dari inner turret. Hanya mid lane saja. Mungkin bakal langsung mereka dorong. Namun untuk dari inhibitor turret, ini top lane dan bottom lane benar-benar sangat terancam. Bottom lane mungkin bakal didorong, tapi kali ini Lordnya akan menuju ke arah top lane. Alright, Potato kali ini harus lebih sabar. Renzio mencoba untuk membuka vision, memancing keributan. Short skill belum dikeluarkan. Pokemon ke arah sana. Dan ternyata menjadi pilihan KLVJ, tapi ternyata pancarnya udah gak punya. Cangkuk pun harus hilang, Immortality masih punya. Di arah belakang top final flow. Shadow didapatkan. Dan Lordnya tersisa seorang diri depan sana, gak ada yang mengawal. Dan ternyata ditukar dengan seorang Alice. Oh my god. Pertukaran cukup mahal, salah satu defense high ground yang dimiliki oleh tim EVOS SG harus hilang. Yes, dan kali ini Lord sudah memasuki inhibitor arah di arah top lane. Granger Potato mencoba untuk menahan, sementara itu Renzio di area bottom lane membayang timing cukup baik sekali, di mana juga Keira mengawal Lord yang ada di area atas. Iya, dia mengawal saja dan lihat bakal coba difokuskan. Zaman first sudah dikeluarkan, tapi ternyata di arah bottom lane menjadi pilihan terlebih dahulu. Lele, nggak ada yang kena. Soul kena. Soul yang kena. Lihat, bayangin lewat gang sempit aja Lelenya masih berhasil tambahkan turret di arah top lane, diamankan oleh tim Execration. Yes, dua super minion sudah akan masuk ke dual laning di area top, dan juga bottom lane hanya menyisakan inhibitor di area mid lane. Iya, itu adalah triple push disiplin yang sangat bagus dari Execration. Mereka nahan minion di mid lane yang nggak mereka pukul, sampai pada akhirnya Lord di bagian top lane jalan udah ngelewatin river, baru mereka benar-benar ngebersihin dari segi Lord dan bahkan dari minion di mid lane-nya. Kan di top lane-nya aja Kelra tadi tidak menumbangkan satu minion pun, dia udah ngejual dari sepatunya, makanya di sini dia bakal fight dengan jangkai. Renzio menerima damage yang diberikan, masih ada puncher di sana dan Udah lagi ada Potato tidak menggunakan Athena Shield. Tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan Selena dan juga Harit, but it's okay. No problem. Pokemon di depan sana coba untuk menghisap di zona begitu saja. Changdu masih menjadi pilihan. Seperempat darah terakhir, tapi Zaman Force-nya free banget. Terkena damage. Masih ada alter damage dan bahkan dipalingkan. Wilton Trajan ke save the day. Bahkan yang dijiu karena belakang sana sama menjadi pilihan di sana. Oh my god. Lancelot-nya ada berarti 1 poin tambahan. Dengan bebas para pemain dari tim Execration di arah base. Yes, dan kali ini mereka mau langsung commit aja, mencoba untuk ke-pressure lagi. Sudah ada Turn Rose kali ini. Turret. Ini bentar turret. Ini bentar turret menjadi pilihan. Changdu menyampaikan tanpa force ke arah belakang, dia tandang girl dan ternyata dilempar begitu saja. Satu harus hilang, tapi Panca dan juga Turn Rose menuju ke arah Potato dan tumbang. Sakuna itu! Dan di sesi Execration berhasil mengamankan game kedua dengan penuh. Filipina menumbangkan 2-0 atas EVOS SG. 2-0 kemenangan mutlak yang berhasil diamankan oleh Execration tanpa adanya timbal balik dari EVOS SG. Dimana juga game kedua ini memang Execration dari early udah dominan banget ya, nggak kayak di game pertama. Ya, wow. Dan bahkan tadi ada satu flicker walaupun memang itu masih aman.